Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Di video kali ini gue akan menunjukkan bagaimana caranya pasang kaca film sendiri dengan mudah dan cepat, walaupun ya kondisinya dipasang pada malam hari. Ya kalau kalian punya mobil yang kaca filmnya udah rusak, yang pastinya dilepas dulu kaca filmnya, lalu dibersihkan lem-lemnya dengan menggunakan pisau cutter, pisau yang kecil ya, yang tipis. Lalu kalau udah dibersihkan juga pakai tisu ya kan, terus dibersihkan beberapa kali ya sampai benar-benar tidak ada sisa-sisa lem ataupun juga kotoran yang masih menempel. Dan perlu diperhatikan nih ujung dari kaca ya, atau jika seperti saya nih pada si kijang kotak itu kan kaca filmnya ada sambungan, lalu dibersihkan juga bagian sambungannya ya. Lalu lepaskan kaca film, disemprot dulu nih kaca filmnya ya sebelum ditempel agar memudahkan pemasangan ya. Lalu kacanya juga disemprot, jadi setelah kaca film lalu kaca mobilnya disemprot, jadi ditempel nanti buat memudahkan tuh kalau misalkan nanti masih kurang ke kiri, kurang ke kanan, kurang ke atas atau kurang ke bawah, masih bisa dikondisikan. Tempatkan kaca film pada posisi yang lo inginkan ya kan. Kalau udah oke ya, lalu selanjutnya tentunya dibersihkan ya, jadi masih ada air tuh kalau di dalam kaca film itu. Nah ini benar-benar harus detail guys, karena terkadang kaca filmnya harus dilihat dari segala penjuru gitu untuk menghindari kalau nanti tiba-tiba ada cahaya kecil yang masuk, itu nggak enak banget tuh, terutama kalau siang hari itu terlihat jelas. Jadi mobilnya sudah adem tapi ternyata ada celah gitu, ada sinar tuh bikin nggak enak ya. Jadi pastikan benar-benar posisi kaca filmnya itu menutup ya semua kaca ya. Lalu selanjutnya dibersihkan air-air yang masih tersisa nih, yang ada di balik kaca film ataupun juga yang ada di permukaan kaca film, agar kaca film itu menempel sempurna. Jangan lupa di sela-sela sambungan kaca ya, karena mobil saya kijang kotak. Nah ini kacanya masih dua, yang diperhatikan tuh di bagian sambungan kacanya. Jika kaca film telah kering, lalu kita lakukan pembersihan air itu dengan menggunakan tisu ya, karena kalau tadi kan masih basah nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah kering harus dilindungi itu alat scrubnya itu pakai tisu agar menghindari kaca film ini supaya tidak lecet atau tergores. Jadi pakai tisu, atau kalau nggak ada mungkin pakai kain ya, yang bisa pokoknya melindungi dan juga menekan untuk membuang sisa-sisa air yang masih menempel di balik kaca film. Setelah sambungan, yang perlu diperhatikan adalah bagian ujung ya. Jadi bagian pinggir-pinggir dimulai dari tengah tentunya tadi ya. Dimulai dari tengah lalu ke pinggir lalu kebuang airnya gitu. Jadi benar-benar merata, jangan sampai ada air yang tersisa karena nanti akan menimbulkan gelembung. Kaca film yang sebelah kanan udah kepasang, sekarang tinggal kita pasang lagi nih kaca yang sebelah kirinya ya. Maklum ya, ini namanya mobil tua, mobil kijang, jadi kacanya masih kaca dua nih, yang bisa digeser, itu belum power window ya. Lakukan hal yang sama untuk pemasangan kaca film selanjutnya. Yang pertama tentunya penyemprotan pada kaca dan kaca film, lalu diukur nih posisinya ya, seberapa besar kaca film yang kita inginkan untuk menutup jendela mobil kita. Gunakan pisau cutter untuk memotong. Pisau cutter tuh pisau yang tipis ya, jadi jangan gunting karena untuk ruang gerak juga kurang maksimal, dan juga untuk proses penempatan ya. Jadi kalau cutter kan bisa dipotong sesuai dengan bentuk yang telah ditempel gitu, jadi benar-benar sempurna. Kenapa perlu dibasahkan dulu? Karena itu memudahkan agar tidak adanya tekukan ya atau lekukan pada kaca film nanti. Jadi sebelum dibuka stiker kaca film itu ya, diberi air supaya merata. Nah ini sekarang dilakukan pemotongan nih ya, yang kelebihan dipotong karena nanti nggak bagus juga, justru nanti bisa menimbulkan pelepasan pada kaca film. Jadi lebih kurang sedikit ya, jangan terlalu lebih, karena
Nanti kalau lebih ada sisa kaca film itu gampang tercopot gitu. Ya, lakukan final atau pembersihan terakhir dengan pisau cutter. Ya, jangan sampai masih ada sisa-sisa lem yang menempel dari kaca film sebelumnya ataupun dari kotoran-kotoran yang menempel ya. Lalu gunakan juga lap untuk mengeringkan. Disemprot lagi dan digunakan scrub untuk membuang airnya atau membersihkan air yang masih menempel di kaca. Oh ya, untuk campuran air ini wanginya tercium ya. Itu harus dicampur dengan sampo ya, sampo karena sampo selain membersihkan lemak ya dan juga memperlicin, mempermudah proses penempelan. Nah, kalau setelah itu juga pakai tisu kering nih, kan tisu kering benar-benar bersih ya. Takutnya lap nanti masih ada kotoran yang menempel di lap. Jika lap itu kotor, jadi digunakan tisu kering. Nah, ini kita akan lakukan penempelan. Sebelumnya disemprot dulu kaca filmnya ya. Tentunya disemprot setelah dibuka ya. Jadi kaca film itu seperti stiker atau gambar tempel atau double tape. Ada bagian yang dibuang, ada bagian yang ditempel. Nah, ini disemprotkan dulu ke bagian yang ditempel dan juga di jendelanya masih ada air, jadi pas atau memudahkan untuk proses pembentukan kaca film yang akan ditempel sesuai dengan keinginan kita. Posisikan kaca film ya, pastikan tidak ada lekukan ya, seperti yang saya bilang tadi. Dengan menggunakan air dan sampo itu memudahkan untuk proses pembentukan atau proses pengukuran atau peletakan kaca film agar bisa berdiri tegak sempurna. Ya, buang sisa-sisa air nih masih pakai scrub yang belum menggunakan tisu ya, karena ini masih basah. Biar gampang juga membuang airnya ya, lakukan dari ujung ke ujung bisa atau dari tengah ke ujung bisa, pokoknya harus berakhir di ujung. Jadi harus membuang airnya itu ke ujung, jangan sampai dari ujung ke tengah nanti menumbuk di tengah airnya. Jika kaca film sudah kering, kita pakai alat scrub itu yang untuk membersihkan air itu kita kasih tisu. Nah, kita kasih tisu kenapa? Karena kalau udah kering, supaya seperti yang tadi saya bilang, untuk menghindari kaca film agar tidak lecet ya. Pastikan ini bagian ujung nih ya, jadi buang pelan-pelan gitu kan. Jadi seperti kita memijat atau mengurut sih, kayaknya harus benar-benar diurut gitu pelan-pelan sampai ke bagian ujungnya. Karena Kijang Kotak ini mobil jadul, jadi kacanya belum power window. Nah, tentunya pintu itu dibuka manual, termasuk jendela nih yang sedang dipasang kaca film. Jadi itu dibolongin buat mur yang nantinya digunakan untuk menempel plastik ya, sebuah plastik yang digunakan untuk membuka jendela dan juga untuk mengunci jendela. Jadi benar-benar dibuang gitu kan. Nah, karena kenapa? Jadi kalau langsung ditutup dipasang nanti stikernya bisa robek, akhirnya malah kemana-mana. Jadi lebih baik diukur posisinya ya, sebesar apa, lalu jadi nanti memudahkan untuk pemasangan dan juga tentunya kaca film tetap menempel sempurna. Ya, karena ada lubang berarti kan ada hal baru nih. Dibersihkan lagi ya dengan alat scrub dan juga tisu ya, dibuang air-airnya ya, jangan sampai ada sisa-sisa air yang masih menempel di kaca film. Ternyata mudah kan memasang kaca film sendiri, dan ini dilakukan pada waktu malam hari. Yang pasti manfaatkan cahaya dan juga gunakan cahaya sebaik mungkin. Di dalam mobil dikasih lampu dan juga di luar mobil pastinya penerangan harus terang karena untuk memastikan pemasangan kaca film ini berjalan dengan sempurna. Oke guys, thank you for watching my video. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan episode selanjutnya adalah pemasangan kaca film bagian depan dan juga bagian belakang mobil. Dan tentunya dilakukan pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.